Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Allahumma salli ala al-fatihil ma ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Para ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah malam ini kita bisa mengadakan taklim rutin sebagaimana biasanya, yang mana dalam kesempatan ini pertama saya ingin membacakan kitab Ar-Risalatus Syafiyah. Jadi kitab Ar-Risalatus Syafiyah fi Fiqh Thariqatit Tijaniyah yang ditulis oleh Muqaddam As-Sayyid Idris bin Muhammad Al-Abid Al-Husaini Al-Iraqi. Di antaranya ada satu faedah yang penting diketahui oleh ikhwan. Salah satu tanda-tanda yang merupakan bisyarah atau kabar gembira bagi ikhwan, puncaknya adalah ru'yatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi puncak bisyarah bagi ahli ibadah dari thariqah manapun adalah melihat atau bermimpi minimal, yaitu bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puncaknya bertemu Nabi dalam keadaan sadar, yaqdatan wa musyahadatan. Kemudian para ikhwan rahimahullah, tapi ini untuk sementara kan bukan konsumsi kita. Ini adalah konsumsinya orang-orang gede, ya, orang-orang yang memang oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, diberi kemampuan rohani. Salah satu kemampuannya adalah ya banyak berzikir kepada Allah, termasuk banyak berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita berapa selawat kita? Jadi untuk acara normal ini, kecuali bagi Allah menghendaki tanpa baca selawat pun juga bisa. Tapi bagi istilahnya kalau pegawai karir, yang namanya karir itu menata dari bawah. Ya, perlu melalui tahapan-tahapan, di antaranya selain membaca wirid wajib, kita penting juga membaca ikhtiyariyah yang mendukung agar supaya yang bersangkutan mempunyai kekuatan rohani, sehingga pada waktunya melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian derajat di bawahnya melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah melihat guru besarnya. Kalau Ikhwan Tijani melihat Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu. Di bawahnya melihat Rasulullah adalah melihat Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu. Kemudian apakah kita mampu melihat beliau? Itu pun juga perlu pertanyaan. Rohani kita mampu tidak melihat beliau dengan martabat beliau yang sangat-sangat agung? Oleh karena itu, bagi ikhwan yang memang belum mampu ke sana,
ternyata ini ada kabar gembira dari Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu yang ditulis oleh guru kita Syed Idris dalam kitabnya Ar-Risalatus Syafiyah pada halaman 492, yaitu At-Tanbihut Tsamin. Jadi apa ya? Tambih ini peringatan atau apa ya? Pesan yang sangat khusus yang nomor 8, yaitu man ra'a fil manami muqaddaman. Barang siapa bermimpi muqaddam fi tariqati Syekh radhiyallahu anhu au man ismuhu Ahmad. Jadi barang siapa melihat muqaddam dari muqaddam tariqah Hujan atau orang yang bernama Ahmad, fahal yahmil dzalika ala annahu wa Syekh radhiyallahu anhu amla. Apakah mimpi tersebut tergolong meliput mimpi tergolong mimpi Syekh radhiyallahu anhu atau tidak? Wal jawabannya kama qala fil Yuwaqid, dalam sebagaimana disampaikan dalam kitab Al-Yuwaqid, annal muqaddamin qaimuna maqam Syekh radhiyallahu anhu. Sesungguhnya para muqaddam tersebut adalah menempati maqam Syekh radhiyallahu anhu fi talqini hadhihi tariqatil Muhammadiyah, dalam memberikan talqin wirid tariqah Muhammadiyah ini. Dan mereka para muqaddam tersebut mir'atun adalah cermin yadhhar radhiyallahu anhu fi suwarihim fi alamil mara'i. Jadi para muqaddam ini sebenarnya adalah cermin-cermin di mana melalui mereka para muqaddam yang sikoh dengan Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu, mereka adalah cermin-cermin yang mana melalui beliau-beliau ini wajah Syekh tampak di hati para ikhwan. Ini ya dengan catatan yang benar, sanad yang benar dan sesuai dengan syarat-syaratnya, dan benar-benar berpegang teguh dengan anggaran dasar thariqah at-tijaniyah. Muqaddam yang seperti itu pada hakikatnya menempati makom Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu di mata para ikhwan. Jadi bagi para ikhwan memandang para muqaddam itu memandang Syekh. Fa idza ra'a ahadun, jika seseorang melihat, fa idza ra'a ahadul ikhwan, jika salah seorang ikhwan melihat ahadul muqaddamin, salah satu di antara muqaddam, mimman ja'alallahu mahabbatahu al-khususiyati, di mana muqaddam itu di hati orang tersebut adalah dijadikan orang yang paling disenangi, sangat senang dengan muqaddam tersebut. Fi qalbir ra'i, ya, di hati orang yang memandangnya, faqad ra'a Syekh radhiyallahu anhu, maka ketika dia memandang muqaddam dengan perasaan senang khusus karena kemuqaddamannya yang mewakili Syekh radhiyallahu anhu, maka ya, orang itu semua dengan memandang Syekh siaman idza istahdar fil ru'yah, baik itu hadir, ya, artinya berhadapan langsung
Au fi ru'ya atau dalam mimpi. Annahu huwa Syekh radhiyallahu anhu. Bahwa dalam mimpi tersebut ya, terutama maka ikhwan itu sama dengan melihat Syekh radhiyallahu anhu. Wa kana Syekhina al-'arif billah as-sayyidi wa maulai Ahmad al-Abdallawi radhiyallahu anhu yaqul. Jadi sesungguhnya guru kita al-'arif billah sayyidi wa maulai Ahmad al-Abdallawi radhiyallahu anhu menyatakan tahaddutsan bin ni'matillah, dengan tahadduts dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sayyidi wa maulai Ahmad al-Abdallawi radhiyallahu anhu yaqul tahaddutsan bi ni'matillah fi ghairi ma marratan min marra'i ma fi ghairi ma marratan man ra'ani fi ru'ya faqad ra'a Syekh radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidi Ahmad Al-Abdallawi menyatakan tahaddusan bin ni'mah, dia bersyukur kepada Allah dan menyatakan bagian dari nikmat Allah yang beliau dapatkan dari telaga Syekh radhiyallahu anhu, bahwa dalam satu kesempatan man ra'ani fi ru'yahu, barang siapa yang melihatku dalam mimpinya, faqad ra'a Syekh radhiyallahu anhu, maka orang itu telah benar-benar melihat Syekh radhiyallahu anhu. Wa kullu man laqanahu Syekh radhiyallahu anhu, dan setiap orang yang ditalkin oleh Syekh radhiyallahu anhu dzikran, yaitu berupa pikir min adhkar, di antara pahala dia pikir-pikir Syekh radhiyallahu anhu fil ru'ya, ya, dalam mimpinya, faka'annahu talaqahu anhu fil yaqdati fal ya'mal bihi wa hadha mustanadun dzalika. Wa kullu man laqanahu Syekh radhiyallahu anhu dzikran, barang siapa yang mendapatkan talqin dari Syekh berupa zikir minal adhkar, dari zikir-zikir fi ru'ya, dalam kondisi mimpi. Jadi kalau mimpi Syekh kemudian orang itu ditalqin dengan zikirnya, faka'annahu talaqahu fi anhu fil yaqdati, maka orang tersebut sama dengan bermimpi, sama dengan dia itu bertemu Syekh dalam sadarnya. Jadi walaupun dalam mimpi, pesan Syekh itu bisa sama dengan kondisi sadar. Fal ya'mal, maka hendaklah diamalkan. Wa hadza mustanadun dzalika, dan hal tersebut sanadnya nyambung kepada Syekh radhiyallahu anhu. Wala syakka, dan tidak perlu diragukan lagi, anna Syekh radhiyallahu anhu, sesungguhnya Syekh radhiyallahu anhu yadharu fi surati ba'dil khasati ashabihi. Jadi tidak diragukan bahwa Syekh itu tampil, ya, di mata para ikhwannya, para muridnya, atau tampil dalam mimpi murid-muridnya, ya, dengan memakai wajah orang-orang yang disenangi, yang secara khusus oleh Syekh radhiyallahu anhu. Kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhharu fi surati ajmalin nas wa ahsanihim halqan wa khuluqan. Sebagaimana Nabi tampil, datang menampakkan diri kepada umatnya dengan wajah orang-orang yang wajahnya baik, terutama baik akhlaknya. Jadi orang yang baik akhlaknya seringkali dipinjam oleh Nabi untuk tampil, ya, dalam mimpi hamba-hambanya, termasuk juga bagi orang yang melihat Rasulullah dalam yaqdah tapi belum sempurna makrifahnya.
itu tidak bisa melihat wajah Nabi secara langsung, tapi melalui wajah orang lain yang disenangi oleh orang tersebut. Dan orang tersebut juga disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama nassa alaihi ulama'ul hadis. Dan ini juga telah dicatat dalam nas-nas hadis oleh para ulama ahli hadis. Undur sarahis syama'il wa sarahis syifa fi babi ru'yahu sallallahu alaihi wasallam. Silakan diperiksa, dilihat pada kitab Asy-Syama'il. Jadi ada kitab yang secara khusus menjelaskan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana wajah beliau, mata beliau, hidung beliau, pipi beliau, wajah beliau bagaimana pundak beliau, cara berjalannya, cara melambainya, cara bicaranya, itu ada dalam kitab Asy-Syama'il. Jadi kalau Anda silahkan baca di situ keterangan di mana orang yang di antara hamba-hamba tertentu dipinjamlah istilahnya kalau bahasa yang paling gampang oleh Rasulullah untuk tampil di mata umatnya yang belum mampu memandang beliau secara sempurna. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat hadis yang sahih, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan. Barang siapa yang melihatku dalam mimpi, maka orang itu benar-benar melihatku, kata Nabi. Fa inna syaitana la yatamathalu bi, dan setan tidak bisa menyerupai wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yatihi malakul wahyi fi adad suri. Sebagaimana datang pada Nabi malaikat Jibril membawa wahyu dengan berbagai wajah yang tidak sama. Jadi kadang-kadang wajah begini, kadang-kadang begini, kadang-kadang jadi tidak sama. Demikian juga Nabi tampil di mata umatnya ya tidak sama. Kenapa? Ya karena belum mampu melihat Nabi secara sempurna. Bahkan ya, seorang yang makrifatnya belum sempurna, misalnya orang tersebut bermimpi Nabi 100 kali dalam sehari, maka 100 kali itu tidak sama. Jadi berapa kali tidak sama? Kenapa? Ya itu menunjukkan makrifah. Jadi hijabnya masih tebal, sehingga belum bisa memandang wajah Nabi secara sempurna. Tapi mereka yang hijabnya sudah sempurna, utuh ya, terbuka, ya bisa melihat wajah Nabi. Dan itu pun juga ya seperti dijelaskan dalam kitab Jawahirul Ma'ani, ya untuk melihat Nabi itu memerlukan keberanian tingkat tinggi. Sampai andaikan terkumpul keberanian 40 ekor singa, dah cukup ya, untuk memandang wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang itu ya bisa pingsan, bisa bahkan pada ya Habib Ja'far pernah cerita lagi saya, kalau tidak mampu lebih dari apa yang dia kekuatannya, maka orang itu ya minimal pingsan bahkan sampai bisa mati. Itu. Kenapa? Ya rohaninya tidak kuat. Karena tidak kuat, loncat. Jadi lompat rohaninya keluar dari fisiknya saat itu juga. Jadi ini para ikhwan. Kemudian juga saya mendengar dalam satu kesempatan ya, seorang masyayikh menyatakan bahwa kalau setiap kita bermimpi melihat Rasulullah itu tidak sama.
Dan misalnya saat ini mimpi Nabi atau melihat Nabi yang seperti si A, berikutnya lagi seperti si B, berikutnya lagi berubah dan seterusnya, maka orang-orang yang dipakai oleh Nabi untuk tampil di depan kita, jadi wajah orang-orang tersebut, maka itu tanda Nabi memberitahu bahwa yang bersangkutan ini salah satu dari wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu para ikhwan rahimakumullah. Wala syakka anna Syekh radhiyallahu anhu yadhhar fi surati ba'di khasati ashabihi kama an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhharu fi surati ajmal nas wa ahsanihim khalqan wa khuluqan. Jadi Nabi saja tampil seperti itu, dan saya juga ketika tampil biasanya menggunakan wajah muqaddam yang disenangi oleh yang bersangkutan terutama. Jadi ini poin yang pertama. Jadi kalau ada ikhwan mimpi misalnya bertemu dengan ini, bertemu dengan cucu saya, bertemu dengan ini, itu tergolong bisyarah. Ya, tergolong bisyaratur rabbani, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aslinya orang itu ditemui oleh Syekh dalam mimpinya, tapi karena belum sempurna ma'rifatnya, maka wajah Syekh itu tampil dalam wajah orang-orang yang disenangi oleh ikhwan tersebut. Jelas? Ya, oleh karena itu ya, kalau bermimpi hal seperti itu jangan diekspos, jangan bicarakan kepada orang, datang pada yang bersangkutan atau musyawarah dengan muqaddam yang terdekat. Dia ceritakan, jadi jangan ceritakan ke orang lain. Karena dari mimpi-mimpi tersebut kadang-kadang terselip pesan-pesan khususnya, baik bagi muqaddam itu atau bagi yang bersangkutan atau orang lain. Jadi orang lain diberi pesan melalui ikhwan tersebut. Nah, ini tidak akan tahu kalau orang yang bukan bidangnya. Jadi ini permasalahannya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan zikir ikhtiyariyah. Jadi sebagaimana yang saya katakan bolak-balik dalam pengajian rutin kita, Ikhwan Tijani itu pertama kali yang wajib diperhatikan dan dijaga istiqomahnya adalah wirid lazim. Jadi wirid wajib. Wirid lazim itu ya pagi sore, wazifah dan lailalah, sesuai dengan syarat-syaratnya. Kalau wirid lazim pagi sore ya dibaca sendirian. Ya, kalau baca sendirian, ya, kalau ketika kita baca sendirian, maka ya baca yang tertib, kemudian pokoknya yang bagus-bagusnya, ya, karena sendirian. Tapi kalau baca lagi bareng-bareng persiapan wazifah hari Jumat, waktunya sudah mepet, ya jangan lemot-lemot bacanya. Kenapa? Ya, tapi agar supaya tidak mengganggu ikhwan yang lain nunggu, kasihan. Jadi kalau memang aslinya bacanya agak lambat, cari tempat yang nanti ketika akan dimulai wirid itu tidak mengganggu. Sehingga kalau misalnya belum selesai waktunya sudah harus dimulai wirid, tinggal ya dipersiapkan dan yang bersangkutan tidak terganggu dan juga tidak mengganggu orang lain. Jadi kalau seperti kita Nabi SAW kalau sholat berjamaah, aslinya Nabi SAW sholat lama-lama. Makanya Nabi kalau sholat tahajud dijelaskan oleh Sayyidah Aisyah, Nabi satu rakaat itu sampai berapa juz baru rukuk. Makanya ya juga saya dengar itu di Mesir ada taraweh, hanya 8 rakaat tarawehnya.
Tapi habis isya baru selesai jam 3 malam. 8 rakaat. Kenapa? Satu kali tarawih 8 rakaat itu 15 juz selesai. Dibaca tartil. Kalau kita ngejar 20 tapi bacaannya enggak karuan sampai ada yang 10 menit selesai gimana? 20 rakaat 10 menit selesai juga dan saya mikirnya kalau lihat di YouTube-nya itu ya Allah, jadi makmum dengan imam balapan enggak ketemu jutrumnya. Ya kita ya enggak usah kayak gitu. Ya kalau mau cepat tapi yang bisa diikuti oleh makmum. Yang namanya sholat berjamaah itu antara makmum dengan imam, gerakannya, waktunya sama. Imamnya berdiri, makmumnya berdiri, imamnya rukuk, makmumnya rukuk. Nah ini imamnya berdiri, waktu itu rukuk, makmumnya belum sempat rukuk, imamnya sudah berdiri. Belum sempat makmumnya bangun, apalagi yang tua-tua sudah encok. Belum apa-apa sudah sujud. Sudah salah. Nah kalau gini sholat apa namanya? Dan yang harus disadari ya ketika kita ibadah menghadap ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Ya dan menghadap manusia aja dengan cara kayak gitu udah pantas. Kita bertamu ke rumah orang. Assalamualaikum. Buka pintu, langsung duduk. Belum selesai sudah ngomongnya yang belum apa-apa keluar rumahnya sudah ya, langsung buka pintu pulang. Assalamualaikum. Gimana? Kira-kira kalau kita punya hajat dikasih enggak? Pusing lihatnya juga. Kita datang pinjam duit ke orang. Assalamualaikum. 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 Pulang. Dikasih enggak? Enggak. Kalau bakalan. Ya kalau aja enggak dikasih duit penting. Ya kalau habis itu orangnya pergi, si tuan rumah geleng-geleng sambil bilang begini. Jadi dengan manusia aja sudah tidak pantas bagaimana kita menghadap Allah dengan cara seperti itu. Jadi perkara ada mazhab yang ini, ulama yang membolehkan itu urusan fikih. Tapi kita ketika kita berbicara thariqah, yang dibicarakan thariqah adalah adab. Sopan santun kita kepada Allah. Adab dohirnya diatur dalam ilmu fikih, adab batinnya diatur dalam tasawuf. Jadi para ikhwan rahimakumullah, ketika kita membaca wirid ikhtiar ya, setelah kita mengerjakan wirid wajib, jadi lazimnya yang tartil yang benar. Jadi sebenarnya sebelum kita baca wirid ikhtiar ya, yang harus dibenerin dulu, diperbaiki dulu wirid lazim pagi sore. Istighfarnya astagfirullah, 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 astagfirullah. Selawatnya pakai selawat tartil. La ilaha illallah tartil. Paling 20 menit lah. Selambat-lambatnya setengah jam ini dulu. Ini karena banyak ikhwan lazimnya ditelantarin. Sawah. Selawatnya yang pendek dicepatin lagi. Solmat. Sampai kayak gitu. La sampai 5 menit selesai. Kenapa? Ngejar baca wirid ikhtiar itu tidak benar. Jadi sempurnakan dulu wirid wajib. Seperti kita mau sholat sunnah, sholat wajibnya tidak sempurna. Ya, walaupun kita sholat sunnah tapi wajibnya tidak sempurna, ditolak. Karena yang wajib itu tetap wajib. Kalau kita tidak ngerjakan berdosa. Adapun sunnah itu tambah demikian juga dalam thariqah. Kita kerjakan dulu dengan pekerjaan yang terbaik wirid wajib kita. Setelah itu ya wadifahnya berjamaah. Jadi bukan wadifah sendirian.
berjamaah. Oh bagaimana? Ya gimana usahakan. Kenapa kita sudah kan ikrar menjadi ikhwan thariqah Tijaniyah. Yang namanya orang sudah ikrar, sudah nadar, ya dilaksanakan sebaik-baiknya. Kenapa? Ini yang akan kita bawa menghadap Allah nanti. Jadi kita walaupun punya mobil 50 biji tidak dibawa mati. Bisa-bisa mobil tersebut masuk dalam ayat Al-Quran Al-Hakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir. Sampai mati kita akhirnya sibuk ngurus dunia. Tiap hari hitung mobil setoran ini belum ini dan sebagainya, belum kreditnya per bulan harus begini, harus begini. Akhirnya kita mati, umur kita habis untuk hitung kreditan. Nauzubillah. Nah, ini bukan nyindir-nyindir yang pakai kredit. Jadi banyak orang diberi oleh Allah kemudahan-kemudahan. Rumahnya bagus, mobilnya mahal. Karena Pak, sekarang ya walaupun gaji kecil kalau sekarang bisa jadi mobil, kalau dulu tidak ada. Untuk punya motor aja kalau tidak kaya benar tidak punya motor kalau dulu. Pada tahun 70-an, tahun 80-an itu tidak ada motor kredit. Jangan motor, punya sepeda pancal aja zaman dulu itu sudah keren habis. Sudah pancal, sudah keren banget itu. Era 70-an. Jadi, Masya Allah. Ya, sekarang dengan kemudahan-kemudahan, kenapa pabrik harus jalan? Itu kan, produksi harus jalan. Setelah diproduksi haruslah laku. Makanya akrobat memasarkan. Yang penting barang laku. Akhirnya dengan segala cara termasuk di udah sekarang punya 500.000 sudah naik motor. Alhamdulillah. Nah, akhirnya karena ada seperti itu, kemudahan-kemudahan seperti itu, masih zamannya Gojek baru dulu. Ada yang akhirnya ya, sampai di antara ikhwan itu yang tadinya istiqomah ke zawiyah gara-gara Gojek itu ya, ngejar bonus, akhirnya dalam waktu sekian bisa punya motor baru lagi ini dan sebagainya. Akhirnya wiridnya sembarangan, lazimnya sembarangan, watifahnya yang tadinya rutin berjamaah tidak berjamaah, lalahnya juga keter. Setelah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena lalainya dengan kewajiban, baru sadar. Baru datang lagi ke kiainya, ke empatnya kiai, mohon doanya, sahabatnya musibah begini. Ya, iya. Ya, maaf, kadang-kadang kalau lagi banyak duitnya lupa dengan kiainya. Ya, begitu kedagangan macet baru kerengek-rengek. Ya, banyak yang begitu. Jadi harus ada. Ini enggak, kita bukan ingin didatangi biar ada hablum, bukan masalah itu. Ini kita kewajiban saya mengingatkan, apa ini bekal kita untuk mati. Sebentar lagi mati semua kok. Ini kan calon penduduk kuburan semua lama. Sebentar lagi tinggal nunggu giliran aja siapa yang duluan. Dan belum tentu yang tua duluan, belum tentu. Ya. Belum tentu, bisa yang muda duluan bisa. Karena kalau sudah matang dipetik. Jadi kayak gitu. Tapi kalau untuk lalat yang muda-muda. Jadi guyonannya, tapi tidak ada istilah untuk lalat. Malaikat maut tidak butuh lalapan kayak kita. Jadi istilah begini ini istilah guyonan, tidak ada hukumnya. Nanti ditanya mana sumbernya, dalilnya. Kok pakai lalap-lalap segala? Jadi tidak ada. Jadi, intinya umur itu Allah yang ngasih jatah kepada hamba-hambanya, dan kita tidak tahu jatahnya berapa. Oleh karena itu kita harus siap kapan saja. Sehingga tidak ada istilah mengundur-mundur wirid, tidak ada istilah datang ke zawiyah itu harus macam-macam. Jadi kita upayakan, terutama Jumat kosongkan dari semua acara. Terutama Jumat kosongkan dari semua
acara, kecuali benar-benar terpaksa baru. Saya terus terang, kalau sudah ada acara Jumat keluar, tidak ada harus keluar dari zawiyah pada hari Jumat atau Kamis sampai Jumat yang kelewatan, itu saya tersiksa. Kenapa? Ya tersiksa, pertama tidak nikmat. Zikir di luar tidak nikmat. Sedangkan zikir di zawiyah itu di hadis Rasulullah, di hadis Syekh, kumpul barang ikhwan, nikmat. Itu. Makanya para masyayikh itu, kalau saya lihat para masyayikh, ya, kalau sudah hari Jumat itu, ya, ini yang belum bisa saya kerjakan. Para masyayikh itu, para surofa, ya, pagi-pagi itu mereka sudah sibuk nyari tempat tukang cukur mana. Kenapa? Ya, mau merapikan, ya, wajah dirapikan. Kemudian pokoknya sehingga pada hari Jumat itu dia tampil prima. Pakaian terbaik. Kenapa? Sampai ketika saya waktu di Maroko, karena pakai jas hitam hari Jumat, saya ditegur. Kenapa kamu kok pakai jas hitam hari Jumat kayak gini? Kita ntar lagi ketemu Rasulullah, masa pakai hitam kan? Akhirnya saya masuk lagi ke kamar, ganti dengan yang warna putih dan warna cerah. Oleh karena itu, ya saya sarankan juga kepada ikhwan, kalau wadifah, hailalah secara khusus, termasuk juga ketika sholat Jumat, ayo kita prioritaskan baju berwarna putih, pakaian yang terbaik. Itu. Sampai saya lupa dulu ya, saya ingat dulu ngelihat Abah ya. Abah itu semua bajunya itu putih. Sehingga kalau sudah beliau ini kalau pakai baju itu tidak mau dipakai lagi, tidak mau. Sehingga kalau sudah 1 minggu baju aja sampai 10 baju yang dicuci itu putih semua. Sehingga kalau saya melihat sudah jemur baju itu, ketawa dalam hati, apa itu kayak gini bajunya tidak ada warna sama sekali. Tapi ya itu gara-gara saya ditegur mau sholat Jumat pakai jas warna hitam itu, Masya Allah, akhirnya tanpa terasa juga sekarang baju saya yang warna gelap itu hampir tidak pernah dipakai. Saya punya batik sudah berapa tahun tidak pernah dipakai. Itu. Jadi kemudian saya pingin ya, jubah kan ada, saya punya jubah warna biru dan bagus itu. Kenapa? Ya saya ingin warna yang lain, beli pas musim dingin, saya agak tebal beli di Madinah. Sampai sekarang mulai tahun berapa itu udah jarang dipakai, masih baru juga. Sehingga kalau dipakai kayak pakaian baru aja. Gitu. Kenapa? Itu gara-gara saya tektor hari Jumat itu sampai sekarang membekas dan ini tanpa sengaja itu pakaian-pakaian yang berwarna yang lain itu jarang kepake. Jadi kenapa ya Rasulullah senang? Allah Subhanahu wa taala juga senang dengan warna yang bersih dan cerah. Ini para ikhwan rahimakumullah. Jadi di antaranya juga ini ada pesan Sayyidina radhiyallahu anhu ya. Jadi yang pertama boleh kita membaca Ismullah Al-Husna, nama Allah yang baik, Asmaul Husna. Boleh. Termasuk yang diperbolehkan dia baca misalnya dia latih 129. Termasuk juga kalau mampu menjaga adab baca Jauharatul Kamal. Sekali lagi mampu menjaga adabnya membaca Jauharatul Kamal, bukan mampu membaca jumlahnya, mampu menjaga adab. Kalau hanya mampu membaca Jauharatul Kamal 100, 200 bisa. Tapi menjaga adab ketika baca Jauharatul Kamal ini tidak semuanya mampu. Ada juga anjuran baca Jauharatul Kamal sebanyak adat ya jumlah lafal Allah ya alif lam ha
Ini kalau jumlahnya 66. Jadi 65 dibaca biasa, terakhir yang ke-66-nya dibaca dengan memanjatkan doa langsung dengan doanya. Untuk hajat apapun. Tapi bagi mereka yang mampu menjaga adab. Apa adabnya baca Jawharatul Kamal? Hadir. Kenapa? Bacaan ke-7 Rasulullah dan Sayyidi Seha hadir. Kalau kita baca Jawharatul Kamal, Rasulullah dan Sayyidi Seha dan para sahabat hadir, kemudian hati kita kemana-mana, sama dengan mundang beliau setelah beliau datang ditinggal. Ini ada banyak. Ini kalau keutamanya Jawharatul Kamal 66 itu, Masya Allah, banyak berlomba-lomba baca Jawharatul Kamal 66. Tapi lupa atau karena tidak tahu adabnya baca Jawharatul Kamal tidak dijaga. Jadi diantaranya juga duduknya, duduk yang baik, duduk istirahat seperti kondisi tahiyat. Kenapa? Menghormati kehadiran Nabi, menghormati kehadiran Sayyidi Syekh, menghormati kehadiran sahabat. Jadi duduk yang bagus, yang tertib. Gitu. Kalau sudah tidak mampu duduk yang baik, ya harus tahu diri. Kayak saya sekarang kondisi kaki kalau duduk terlalu lama sakit, akhirnya duduk di kursi. Nah ini tidak memenuhi syarat namanya. Kemudian ada gantinya, kalau tidak mampu menjaga adab baca Jawharatul Kamal 66, itu dianjurkan menggantinya dengan Shalawat Al-Fatih 489. Dibaca Jawharatul Fatih 489, ada doanya. Caranya bagaimana? Dibaca 9 dulu, berdoa. Setelah itu dibaca 80 berdoa. Baca 100 berdoa. Baca 100 lagi berdoa sampai lengkap. Ya, 100 keempat kalinya menjadi 480. Doanya ya, itu gimana? Allahumma bijahil fatih lima ughliqa iftah lana abwaaba kulli khairin dan seterusnya itu dibaca. Setelah selesai doa tersebut, apa hajatnya disampaikan, mohon kepada Allah dengan syafaat Rasulullah barokah dari Syekh agar supaya dikabulkan. Karena dulu begitu saya ngasih tahu kalau saya ngamalkan Jawharatul Kamal 66 kaget. Termasuk waktu itu sejak kan kaget. Oh, kamu baca itu? Iya, dengan bangganya ngomong. Ya, iya, kita rutin baca itu. Kaget beliau. Ya, akhirnya beliau jelasin ini. Jadi bukan dilarang ya. Saya tidak melarang baca Jawharatul Kamal 66, tidak. Ikhwan boleh baca Jawharatul Kamal 60. Tapi itu tadi, baca Jawharatul Kamal 66, kalau tidak bisa menjaga adabnya, itu tidak baik. Kalau untuk bermimpi Rasulullah dijelaskan di sini, sebelum tidur kita baca Jawharatul Kamal 7 kali. Kemudian jaga kesucian. Pertama pakaiannya yang suci, tempat tidurnya yang suci, kondisi selalu punya wudu. Nah itu dijaga. Lu bagaimana Kiai kalau tidur bareng istri? Gimana? Ya namanya pingin mimpi Nabi ya, sementara ya gimana? Ya walaupun di situ gimana agar supaya tidak batal wudhunya sampai tertidur. Ya sempurnakan dulu yang diinginkan. Setelah itu ya bersuci, kemudian dijaga kesuciannya. Yang namanya cita-cita ya harus siap dengan konsekuensinya.
Kemudian ya, saya melihat videonya para masyayikh ya, ketika Habib Ja'far bersama rombongan ziarah ke Aljazair oleh Syekh Muhammad Al-Habib At-Tijani. Beliau diantar ke Habis Sambun. Habis Sambun ini adalah kota di mana di kota tersebut ada sebuah bangunan tempat Syekh radhiyallahu anhu mengadakan khulwah. Dan sampai saat ini tempat itu dibiarkan sebagaimana aslinya. Sudah 200 tahun. Dibiarkan sebagaimana aslinya. Kemudian di situ ada tonggak, ada kayu. Ditancap di belakang ini, di belakang tempat sholat itu ada kayu agak condong. Ditancap di situ dari pojokan. Kemudian ujung kayu ini ada talinya kayak orang untuk ini, orang gantung diri itu. Itu. Ternyata Syekh kalau wirid menghindari agar supaya tidak tertidur, beliau pakai itu kalung. Sehingga kalau dia ketiduran ya kena nyirat dengan itu sehingga tidak jadi tidur. Itu. Sampai seperti itu mujahadahnya. Jadi bukan pas jadi qutbul maktum langsung simsalabim jadi qutbul maktum. Perjalanan yang panjang mujahadah. Jadi beliau berjuang. Itu. Kita ingin hebat baca hadis 100 saja sudah masuk ke Facebook. Di-upload kemana-mana dipamerin. Jadi saya disebut bukan simsalabim mendapatkan martabat yang tinggi. Walaupun torikoh Sayyidisya itu tergolong torikoh abdin musyukri. Torikoh yang menitik beratkan kita bersyukur kepada Allah dan memuji Allah Subhanahu wa taala serta bersyukur kepadanya. Jadi torikoh mahabbah bukan torikoh mujahadah. Itu torikohnya Syekh. Tapi ini hasil mujahadah. Agama Islam juga agama syukur. Tapi bukan hasilnya leye-leye langsung Islam kayak sekarang, tidak. Untuk mendapatkan hal tersebut Nabi harus melalui perjuangan panjang yang penuh penderitaan sampai diusir dari tanah kelahirannya. Itu. Dan yang ngusir masih saudaranya sakit berapa kali itu. Kalau kita diusir orang lain, ya pantas orang lain. Tapi kalau yang ngusir saudaranya dari tanah kelahirannya, dari rumah sahnya, bukan rumah kontrakan. Kalau diusir dari rumah kontrakan karena tidak bayar, pantas. Yang punya bukan siapa orang lain, tapi dari rumahnya sendiri, yang musir masih familinya sendiri, dari tempat kelahirannya, dari rumahnya sendiri, banyak. Sehingga ini kalau kita penderitaan beliau itu ya benar-benar berlipat-lipat, sehingga ketika beliau mau keluar dari kota Mekah masih noleh ke belakang. Dengan air mata yang berderai Nabi berkata kepada wahai kota Mekah, engkau adalah kota yang paling aku cintai. Andaikan pendudukmu tidak mengusirku dari ini, aku pun tidak pernah ingin untuk keluar dari kota ini. Itu. Jadi melalui penderitaan panjang jalan ke Madinah, bukan perjalanan aman, perjalanan dikejar-kejar oleh musuhnya. Itu. Dan dalam kondisi musim panas kan, bisa dibayangkan. Saya ketika pas Ramadan di Mekah, jadi keluar jam 9 pagi, belum zuhur ini, keluar dari hotel, nyebrang sejauh kurang lebih 50 meter beli sesuatu. Sampai di toko tersebut, andaikan minum 1 botol aqua yang 1,5 liter langsung habis.
Sehingga saya berpikir gimana mau pulang. Jadi jalan hanya kurang lebih 50 meter di siang hari, panasnya seperti itu sudah dehidrasi. Bagaimana perjalanan dari Mekah ke Madinah di siang harinya musim panas. Masya Allah. Di dalam ruangan saja udah karu-karuan panasnya. Apalagi di Madinah musim panas sampai 50 derajat. Karena di sana daerah perkebunan kurma itu tidak bisa matang tanpa sinar matahari yang kuat. Ini Nabi berjuang. Perjuangan panjang yang pahit dan penuh penderitaan, baru hasilnya kita yang menikmati. Agama yang beliau bawa adalah agama yang paling ringan dari seluruh agama yang dibawa oleh para nabi terdahulu. Paling ringan. Dan alhamdulillah warasah keringanan ini diwariskan oleh Nabi kepada cucunya Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu, di mana beliau mewariskan Thariqatul Hamdin wa Syukri yang terkenal dengan nama At-Thariqatu Al-Ahmadiyah Al-Muhammadiyah. Jadi bukan thariqah ini seperti di Facebook thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah At-Tijaniyah. Bukan, itu nama yang ngawur. Jadi Tijani tidak usah dikatakan Thariqah Mu'tabar, sudah Mu'tabar. Kenapa yang namanya Thariqah Mu'tabar? Itu Thariqah punya sanad yang nyambung pada Nabi. Walaupun dikatakan namanya Mu'tabar, sudah punya sanad pada Nabi, tidak Mu'tabar. Jadi nama Mu'tabar tidak perlu disebut. Thariqah Tijani memang Mu'tabar. Itu. Ini para ikhwan yang melihat siaran ini, tolong perhatikan, kasih tahu kepada ikhwan yang lain. Jadi Thariqah Tijani itu sudah jelas namanya. Ada di kitab Prima, ada di Muya, dan semua kitab Thariqah Tijani. Nama Thariqah Tijani itu adalah At-Thariqah Al-Ahmadiyah Al-Muhammadiyah Al-Ibrahimiyah Al-Hanifiyah At-Tijaniyah. Ini nama Thariqah Tijani dan sudah pernah saya jelaskan apa artinya, apa maknanya Thariqah Al-Ahmadiyah, apa maknanya Thariqah Al-Muhammadiyah, apa maknanya Thariqah Al-Ibrahimiyah Al-Hanifiyah, apa maknanya Thariqah At-Tijaniyah. Itu semua punya makna. Dan di situ terselip terkandung rahasia keagungan Thariqah ini di mata Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Thariqahnya Thariqah paling ringan dari Thariqah yang lain, sehingga orang yang baru melihat Thariqah Tijani kemudian mendengar keutamaannya setelah melihat amalannya kayak gini, banyak yang tidak percaya, masa hanya istighfar, hanya sholawat, hanya la ilaha illallah, kok seperti itu keutamaannya. Itu. Kenapa? Dia mengukur dengan dirinya dengan kata hanya. Tapi kalau diukur dengan Al-Quran dan Sunnah, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti la ilaha illallah. Satu la ilaha illallah dibanding beratnya bumi seluruh isinya, langit pertama sampai ketujuh dengan isinya, termasuk para malaikat yang ada di dalamnya, ditimbang dalam satu anak timbangan. Satu la ilaha illallah diletakkan di timbangan sebelahnya, maka masih lebih berat la ilaha illallah. Nah ini dibilang hanya la ilaha illallah. Ya karena itu hanya terlalu melihat ringannya, tidak, dan ngira sesuatu yang berat itu pasti utama. Belum tentu. Jadi yang berat belum tentu utama. Kalau urusan berat lebih utama, coba. Dulu mobil, untuk menghidupkan mobil harus pakai selenger, ya kan? Nah, ini yang tua-tua ini. Tahun 70-an mobil itu udah ada pakai starter, pakai selenger. Ya, harus dicabut. Kalau tidak kena kentung dengan selengernya. Kalau kena selenger itu terpaksa
gigi rontok semua. Semua mobil truk termasuk juga oplet zaman dulu ya, ini yang 70-an ini tahu. Sekarang mobil sekarang enggak pakai selengkar langsung cas itu. Coba lebih utama mana mobil dulu dengan sekarang? Jadi ringan bukan berarti tidak utama. Kadangkala ringan lebih utama, lebih enak mobil sekarang duduk di dalam ada AC-nya, ada musiknya, ada TV-nya. Bahkan kalau mobil yang mewah ya ada kulkasnya, mau minum, mau apa sudah lengkap di dalam. Zaman dulu enggak ada. Itu panas lagi. Jadi termasuk juga thariqah. Amalan dalam thariqah jangan dilihat pendeknya, jangan dilihat ringannya, tapi lihatlah kandungannya. Oh pendek, ya bukan masalah pendek panjangnya. Jadi kalau misalnya senjata, ya selalu saya bikin iktibar di mana-mana. Ya, kalau bicara senjata, yang namanya apa tank kan itu ada apa? Yang panjang itu laras panjang itu apa namanya? Apa? Meriamnya itu ya. Itu kalau pelurunya keluar kena rumah, satu rumah habis berapa meter itu laras meriamnya itu. Kan gitu. Tapi hanya mampu menghancurkan satu rumah. Itu pun belum tentu hancur semua. Yang namanya jenderal pakai brand, tidak ada jenderal bawa senjata AK laras panjang, tidak ada. Yang pakai AK laras panjang itu kopral, benar kan? Itu. Yang pakai tank itu ya kelas-kelas begitu, paling pol sensat. Kalau jenderal paling pol pistolnya ya yang chip. Itu pun jarang dibuka, jarang dipakai. Itu. Cuma yang namanya jenderal bawa tongkatnya hanya 1,5 meter aja. Ada pelurunya? Enggak ada. Tapi tongkat ini ketika nunjuk satu negara, serang gimana jadinya? Bukan hanya satu rumah, satu negara habis, paling tidak satu kota langsung hancur lebur gara-gara ujung tongkat yang 1,5 meter itu. Pelurunya enggak ada, tapi kalau itu nunjuk Jakarta, bom, selesai Jakarta habis. Itu. Jadi jangan bicara pendeknya. Termasuk juga jangan tinggi-tinggi, jangan jelekin yang pendek-pendek. Bisa-bisa lebih bicara yang pendek. Kadang-kadang yang pendek-pendek anaknya banyak. Jadi ini kopi kalau tidak segera diminum dingin tidak enak. Jadi para ikhwan rahimahullah. Jadi inilah. Jadi sekali lagi yang wajib kita utamakan adalah wirid lah. Adapun ikhtiarnya itu kita harus minta izin dulu untuk mengamalkan. Karena tidak semua pas wirid dapat dari kitab dibaca, dihafalin kemudian diamalkan, tidak. Minta izin dulu kepada muqaddam yang punya izin. Tidak semua muqaddam bisa kasih izin wirid ikhtiar. Contohnya sekarang minta izin baca saifi pada saya tidak berani ngasih. Dulu saya ngasih karena saya sendiri ngamalin. Kemudian saya punya izin untuk mengamalkan dan memberikan. Karena ada izin itu izin mengamalkan saja tapi tidak boleh memberikan ada. Contohnya Ikhwan Tijani hanya punya izin mengamalkan wirid Tijani. Ngasih izin tidak boleh. Ikhtiari pun juga demikian, tidak semua muqaddam langsung punya semua izin memberikan wirid-wirid ikhtiarnya.
Jadi kalau tidak punya ngasih ya bohong namanya. Jadi minta kepada muqaddam yang punya izin. Setelah dapat izin, ya muqaddam tersebut juga akan melihat dulu pantas hendak yang bersangkutan membaca wirid yang diminta. Karena dulu ya, muqaddam sepuh di Surabaya namanya Kiai Muhammad bin Yusuf. Ya, Kiai Muhammad bin Yusuf, Ampel Surabaya. Dari daerah saya ya, ada ini ikhwan sudah tua-tua. Sudah almarhum semua. Ya, satu namanya Kiai Nahrawi. Yang satu namanya Haji Ghazali. Berdua berangkat ke Surabaya dari Jember untuk sowan kepada Kiai Muhammad bin Yusuf Surabaya. Kemudian sampai di situ Kiai Nahrawi minta kepada beliau minta izin membaca hizib Saifi. Kemudian oleh beliau diizinkan, ya sampean baca, jangan banyak-banyak, sekali aja satu hari. Dapat izin satu kali satu hari. Kemudian Haji Ghazali nyeletuk, menawi kula yai, kalau saya kiai, kalau diizinkan saya ingin baca juga. Oh, enggak usah sampean jangan baca. Tapi nanti tak kasih sesuatu yang sama dengan baca. Beliau sudah nyiapin, ya ini dengan ini muka syafahnya akan punya tamu yang akan minta, sudah disiapin dulu. Disiapin oleh beliau, dituliskan Saifi, kemudian setelah itu dilipat, ini sampean bawa, ini seketika pegang, ini sampean sama dengan baca Saifi, sama dengan sampean berpikir terus menerus. Tidak usah baca ya, tidak usah. Kenapa? Ya beliau tahu. Jadi tidak semua orang bisa membaca Saifi. Ya kalau diberi yang demikian mudarat, zalim namanya. Ya, jadi ikhwan kalau tidak diberi begitu itu jangan marah. Kenapa? Ya kita sebagai muqaddam ini pegang amanat saja untuk diberikan kepada yang berhak. Ketika kita memandang ya, istiarah kepada Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu, dan ketika beliau tidak mengizinkan ngasih, kita berikan, berarti kita ngasih karepnya sendiri. Akhirnya manfaatnya nggak ada. Bahkan bisa mudarat bagi yang diberi juga. Ini masalah wirid ikhtiyariyah. Jadi kalau mau baca konsultasi dulu. Dan wirid ikhtiyariyah yang terakhir ya, banyak diberikan oleh Syekh untuk diamalkan oleh ikhwan adalah Sholatul Fatihah 5 uliqa. Ini wirid ikhtiyari yang paling dianjurkan oleh Syekh di akhir hayat beliau sampai beliau wafat. Yang banyak dianjurkan adalah membaca selawat Al-Fatih karena keutamaan pahalanya dan lain sebagainya. Cuma karena ini ringan, dianggap tidak keren sama ikhwan, sehingga ikhwan itu ketika tidak diberi di sini datang ke tempat lain, dan diberi lagi datang ke tempat yang lain, macam-macam sampai akhirnya datang ke orang tidak punya izin. Ya, setelah itu baca tidak benar akhirnya. Jadi ini permasalahannya para ikhwan rahimakumullah. Oleh karena itu mari kita nikmati, syukuri dipilih oleh Allah menjadi umat Islam, tambah dipilih juga menjadi ikhwan thariqah. Jadi kita jaga terutama yang wajib, termasuk sunnah-sunnah yang lain. Jadi apa? Untuk menambah kesempurnaan. Tujuan akhir dalam berthariqah adalah futuh, dibuka hijab, di mana dengan terbukanya hijab itu kita wusul ilallah subhanahu wa ta'ala, tergolong orang yang sampai diterima oleh Allah sebagai hamba yang khususiyah di hadratnya. Tandanya bukan melihat Allah, tandanya bukan bertemu dengan Allah, tapi tanda terbesarnya adalah berjumpa Rasulullah
Rasulullah. Nah ini kalau sudah masuk ke arah ini bahaya. Jadi karena ada ikhwan wira bertemu dengan Allah. Kenapa tidak ngaji? Baca, ya mimpilah ini dan sebagainya. Bahkan ada yang cerita kepada saya, ketika baca ini dan sebagainya, dia cerita kalau baca ini baca itu, tiba-tiba ada cahaya yang sangat terang dan dia tidak mampu melihatnya. Ceritanya kayak gitu. Setelah cerita-cerita dia nyangka itulah Tuhan. Nah ini bahayanya. Kalau sudah begitu syirik. Kenapa Tuhan itu tidak bisa disifati cahaya seperti cahaya matahari atau cahaya tidak ada. Karena Allah berbeda dengan makhluk. Jadi kalau masih bisa lihat dengan mata kita, bukan tuh. Jadi ini bahayanya para ikhwan. Kalau tidak ngaji, jalan sendiri. Yang namanya thariqah itu harus berjamaah. Terutama hari Jumat wajib datang ke zawiyah. Kenapa? Yaitu menjaga. Ya kalau ikhwan itu istiqomah datang ke zawiyah, dijaga oleh Syekh radhiyallahu anhu. Sehingga hatinya tidak tersesat di tengah jalan. Ini perjalanan rohani. Perjalanan rohani jalannya tidak tampak. Naik turun dan tikungannya tidak tampak. Hantunya juga tidak tampak. Lalu kita jalan di tempat di jalan yang jalan raya. Mau datang ke satu tempat kalau tidak tahu alamatnya dengan jelas, tahu diberitahu alamatnya tapi tidak ditahu jalan menuju alamat tersebut. Ya, kalau dituntun atau disupirin oleh orang yang tidak tahu jalan, bisa nyesat kemana-mana. Nggak usah repot-repot di Jakarta. Oh dari sini kemana? Ke Ciputat. Mana Ciputat? Orang yang tidak tahu Ciputat. Nyetir mobil katanya ke Ciputat, tapi tidak di Ciputat nanti. Bisa sampai ke Bandung kalau salah. Ini. Betul. Masuk di lingkar dalam, keluar ke lingkar luar. Sampai di situ ada yang menuju Cikampek, ya. Dilalui di situ, bukan sampai ke Ciputat, bisa sampai ke Bandung atau ke Cirebon nanti. Jadi banyak orang merasa menuju Allah Subhanahu wa taala karena tidak tahu jalan, dikira sudah benar, wiridan, wah siang malam, ya akhirnya merasa qabul apa? Karena sudah bisa terbang, ya. Karena sudah bisa ngobatin orang. Nah, ini juga bahaya. Ya, itu ujian bukan tanda qabul. Gitu. Kenapa? Banyak orang kalau sudah diberi kelebihan itu akhirnya menikmati itu lupa dengan tujuannya. Itu. Asik dengan tamunya. Lama-lama asik lupa bahwa tujuan ibadah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bahayanya. Jadi kalau dipegang, yang pegang Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu, agar dipegang oleh Syekh bagaimana? Maka syarat wirid lazim ya, ditepati dengan baik, dibaca dengan cara yang baik. Baca wadifah dengan baik, dengan syarat-syarat wadifah dipenuhi semuanya. Datang ke zawiyah untuk hailalah. Kemudian setelah itu ngaji. Insya Allah ikhwan tersebut tidak akan tersesat di perjalanan rohaninya menuju Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Saya di Syekh Ikhwan Tijani ini ditarbiyah oleh Syekh. Wirid tarbiyahnya Tijani yaitu wadifah dan hailalah. Ini wirid tarbiyahnya Tijani. Makanya wajib berjamaah. Wirid puncaknya wirid lazim. Makanya wirid lazim dibaca sendiri. Lebih afdolnya baca lazim di ruang Allah. Ya, kalau punya ini rumah, ya, bikin kamar yang tidak dimasuki siapapun, hanya dia untuk khusus tempat baca lazim. Dibaca lazim dengan tartil sampai misalnya satu lazim sampai 1 jam. Kenapa baca surat Fatihahnya dengan tartil? Hadir setiap hurufnya dipandang, setiap ini kalimatnya dengan artinya, dengan maknanya. Lain kalau baca surat Fatihah dengan cara
seperti itu. Baca tapi kelemas makan keripik atau repot. Ya, demikian para ikhwan rahimakumullah, moga-moga ini menjadi taklim yang manfaat, jadi ilmu yang barokah yang bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya, dan semoga kita diakui oleh Syekh sebagai muridnya di dunia wal akhirat. Di dunia dapat bimbingan terus, ketika akan menghadap kepada Allah dijemput rohani kita. Roh kita akan dijemput oleh Syekh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu dikawal terus sampai ke alam barzakh, sampai nanti dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala jika kita ditakdirkan menjadi muridnya Syekh, insyaallah menjadi orang yang selamat masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau tanya?